An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini terkenal ya, Abu Hurairah sebagai orang yang tinggal bersama Nabi di Supah. Itu di emper masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia makan minumnya itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau ketika suhbah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak mengeluarkan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu ya tidak lama tinggal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat Muhajirin. Beliau mengatakan ausani khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Aku diwasiati oleh kekasihku Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, katanya ausani habibi sallallahu alaihi wasallam bisalasin lan ada'ahunna ma istu. Aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup. Nah, di sini ada beberapa amalan yang dipandang sunnah oleh fikih, secara fikih sunnah, tapi menjadi wajib kepada dirinya. Ya, karena dia berikrar, berjanji untuk mengamalkannya secara wajib. Nah, hal ini juga termasuk salah satu daripada strategi amaliyah secara fikih. Kan kalau amal sunnah dengan amal wajib itu lebih gede pahala wajib. Apalagi di bulan Ramadan mengamalkan pahala sunnah akan menjadi pahala wajib. Kalau mengamalkan pahala wajib itu bisa menjadi 70 kali lipat. Nah, sementara kita bisa membuat amalan sunnah secara fikih itu menjadi amal wajib. Ketika kita mengazamkan dan ketika kita mewajibkan kepada diri kita sendiri. Itu boleh. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus menghukum, mengikob diri kita sendiri. Haji misalkan nih, pokoknya saya kalau tidak berjamaah subuh, saya harus bersedekah 1 juta rupiah. Nah, seperti itu sahabat itu banyak yang begitu. Banyak sahabat yang ketinggalan takbiratul ihram dengan Rasulullah SAW, kemudian dia memsedekahkan beberapa ratus, beberapa ribu, beberapa juta mungkin sekarang itu. Sebagai penggantinya, sebagai kiparatnya daripada ketinggalan berjamaah dengan Rasulullah SAW. Coba kalau kita sekarang ini, ayo coba. Kalau kita tidak bangun subuh, misalkan sekali, saya sedekah 1 juta. Kira-kira bisa nggak kita bangun subuh? Janji kita dengan diri sendiri. Nah, ini yang diamalkan diantaranya oleh Abu Hurairah. Pokoknya aku tidak akan meninggalkan wasiat kekasihku itu selama aku hidup. Padahal secara hukumnya adalah sunnah. Yang pertama al-witr qablan naum. Witir sebelum tidur. Bisa nggak kita mengamalkan? Witir sebelum tidur. Kita di bulan Ramadan yang taraweh itu rata-rata ikut sholat witir. Cuma Nabi ingin menyampaikan, tolonglah kalau bisa kita witir itu jangan dilakukan Ramadan doang. Mendinglah kalau kita bisa melaksanakan witir di bulan Ramadan, mending daripada kita tidak pernah witir. Ya, cuman kalau bisa ya coba kita itu lakukan witir di luar Ramadan. Nah, dengan 2 cara di sini. Satu, cara berwitirnya qabla naum. Coba kita itu biasakan witir sebelum tidur. Tapi katanya kalau Sayyidina Umar itu karena sudah yakin akan bangun apa? Bangun malam, maka witirnya sebaiknya adalah dilakukan setelah tidur. Tapi kalau bagi kita, misalkan yang tidak bisa menjamin diri kita untuk bisa bangun malam, wajibkan kepada diri kita. Seperti Abu Hurairah menyatakan, aku tidak akan meninggalkan selama aku hidup
pertama witir sebelum tidur. Yang kedua wasyami salasati ayam min kulli syahar. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Masya Allah. Ini ada yang namanya kalau kita puasa setiap bulan hari Senin, hari Kamis. Ada lagi puasa misalkan puasa Nabi Daud. Ada puasa biasa namanya puasa sud. Puasa hari gelap. Ada puasa bid. Itu puasa hari terang. Itu pada bulan purnama. Itu banyaklah nama-nama puasa lah. Ya, 3 hari namanya puasa, 3 hari setiap kita 1 bulan. Setiap 1 bulan 3 hari. Kemudian warok atai duha. 2 rakaat sholat duha. Ini coba kita lakukan wasiat Rasul kepada Abu Hurairah yang mungkin kita bisa mengamalkannya. Yang pertama witir sebelum tidur. Kedua puasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiga 2 rakaat sholat duha. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan dan bisa mengamalkannya.